Joko Kendil adalah salah satu cerita rakyat yang sangat populer dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang dan memiliki salah satu tempat tujuan wisata yang bernama Simpang Lima. Kamu siapa, Nak? Bo, aku lapar sekali. Bolehkah aku meminta makan? Simbo sebenarnya merasa kasihan, tetapi ia juga tidak mempunyai makanan. Maaf nak, tapi Simbo juga tidak mempunyai makanan. Tidak lama, Simbo mengajak Joko Kendil pergi berehat ke suatu tempat. Nak, siapa namamu dan dari mana asalmu? Aku tidak tahu namaku ini siapa, Bo, tetapi orang-orang memanggilku Joko Kendil. Mungkin karena aku menyerupai kendil, aku sudah lupa di mana kampung halamanku. Sejak itu, aku berjalan ke sana kemari dan hidup dari belas kasihan orang lain. Sudah 2 hari ini tidak ada yang memberiku makan. Orang-orang mengusirku karena aku meminta makan kepada mereka. Bo, aku pamit dulu. Aku akan melanjutkan perjalanan. Nak, jika kamu mau kau bisa tinggal di sini bersama Simbo. Lagi pula, Simbo tidak punya anak dan hanya hidup sendiri. Anak kecil yang dipanggil Joko Kendil itu ternyata sangat rajin membantu Simbo setiap hari. Joko Kendil dan Simbo angkatnya bercocok tanam. Joko Kendil juga sering mencarikan kayu bakar untuk Simbonya. Tidak jarang Joko Kendil menerima cemoohan dari anak-anak kampung lainnya. Namun, Joko Kendil tidak menghiraukannya. Waktu pun berlalu. Joko Kendil sudah menapaki usia remaja. Di sela-sela waktunya, ketika tidak membantu Simbo, Joko Kendil berburu hewan di hutan. Bukan hanya berburu, Joko Kendil ternyata pandai membuat dan menerbangkan layang-layang. Joko Kendil juga banyak membuat layang-layang dan diberikan kepada anak-anak. Hingga suatu hari, ketika beranjak dewasa, Joko Kendil menyampaikan sesuatu kepada Simbonya. Bo, sekarang aku kan sudah dewasa. Aku sudah ingin menikah, Bo. Apa kamu sudah punya calon? Nanti biar Simbo lamarkan. Aku hanya ingin menikah dengan putri raja. Tolong lamarkan salah satu putri raja itu, Bo. Joko, apa kamu tidak punya calon? Putri Raja pasti mau menikah dengan pangeran. Tidak ada, Bo. Pokoknya aku hanya mau menikah dengan putri raja. Simbo terpaksa menuruti kemauan Joko Kendil. Keesokan harinya mereka pergi ke istana menghadap raja. Meskipun raja, tetapi aku ingin memberikan kebebasan kepada putri-putriku untuk menentukan calon suaminya. Biarlah putri-putriku yang menentukan lamaran Joko Kendil diterima atau tidaknya. Aku tidak sudi punya suami miskin dan bentuknya aneh seperti itu. Aku hanya mau menikah dengan pangeran kaya, raya, dan tampan. Aku bersedia menikah dengan dia. Aku menerima lamarannya dengan sepenuh hati. Ayah, tolong restui kami. Dan semuanya terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Putri Melati. Meskipun berat hati, Raja mengizinkan Putri Melati menikah dengan Joko Kendil. Sebagai seorang pemimpin tentunya tidak elok jika mengingkari ucapannya sendiri. Setelah beliau menikah dengan Putri Melati, Simbo memutuskan kembali hidup ke desanya. Meskipun Joko Kendil dan Putri Melati sudah berkali-kali membujuknya agar mau tinggal di istana, Simbo tetap memilih hidup di desanya yang tenang. Lihat deh dia, itu lebih pantas jadi tempat makan hewan, bukan malah menikah dengan putri kerajaan. Entah apa yang dipikirkan Melati, kok mau-maunya menikah dengan laki-laki miskin, jelek pula. Lihatlah sungguh tampan pangeran itu, aku ingin sekali berkenalan dengannya. Aku baru kali ini melihat pangeran itu, dia lebih tampan dan gagah daripada semua pangeran di sini. Si Joko Kendil pun tidak pantas, bahkan jika hanya jadi tukang cuci kudanya. Putri Melati pun tidak tahan lagi dengan ejekan kakak-kakaknya. Dia pergi dari tempat itu dan kembali ke kamarnya. Lah, di mana suamiku? Katanya sakit. Kendil apa ini? Kenapa ada di sini? Melati yang marah akibat ejekan kakak-kakaknya serta tidak menemukan suaminya melampiaskan kekesalannya dengan membanting kendil yang ditemukannya. Siapa kamu? Kamu tidak boleh seenaknya masuk ke sini. Cepat pergi atau aku panggil prajurit. Putri Melati, aku ini Joko Kendil, suamimu. Pangeran yang ternyata wujud asli dari Joko Kendil itu menceritakan bahwa dirinya waktu kecil terkena kutukan penyihir. Tubuhnya dikutuk menjadi jelek dan menyerupai kendil. Kutukan itu akan hilang jika ada orang yang dengan tulus mau mengangkatnya sebagai anak dan seorang perempuan yang dengan rela menjadi istrinya. Kutukan itu akan benar-benar hilang jika sang istri memecahkan kendil yang ada di dalam kamar. Itulah kenapa aku meninggalkan kendil itu di atas meja.
Setelah itu Pangeran dan Putri Melati hidup bahagia. Sang raja pun tak lagi malu mempunyai menantu buruk rupa. Sedangkan Putri Kantil dan Putri Mawar kini tidak bisa lagi mengejek adiknya. Mereka malah merasa iri melihat ketampanan suami adiknya.